Assalamualaikum wabarakatuh adik-adik semuanya, pada pagi hari ini sehat? Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca niat belajar. Kita membaca niat belajar sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Baik, setelah kita membaca niat belajar, kita akan lanjutkan dengan absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Baik, semuanya masuk ya adik-adik. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5 ya adik-adik. Yang pertama itu zakat, yang kedua itu sholat, yang ketiga itu zakat fitrah, yang keempat puasa, kelima naik haji bagi yang mampu. Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat fitrah. Tahu apakah itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah hukumnya wajib yang dibayar di 1 kali setiap bulan. Di bulan apa? Di bulan suci Ramadan. Nah, zakat fitrah ini, hukum dan dasarnya zakat fitrah yang harus kita bayar, yaitu setiap muslim harus mampu membayar zakat fitrah, seperti contohnya uang dan beras. Tahu berasnya berapa? Berasnya 2,5 kilo beras. Kalau misalkan dibayar dengan uang senilai 25.000. Jadi kalau misalkan berasnya dihitung dari uang, itu berasnya 3,5 liter beras yang harus dikonsumsi di setiap orang. Baik, orang-orang yang menerima zakat fitrah itu ada berapa? Ada 8. Ada 8 golongan orang yang menerima zakat fitrah. Yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima rohib, merendahkan budak atau memsedekahkan budak. 6. Gihram, orang yang memiliki hutang. 7. Rasibilillah. Dan 8. Ibu musabil, orang yang berjalan jauh atau perjalanan jauh. Baik, yang kedua itu syarat-syarat seorang wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Dan yang kedua, memenuhi 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal. Dan yang ketiga, memiliki banyak harta. Karena seorang yang memiliki banyak harta akan menzakatkan untuk orang lain, seperti tadi, contohnya orang fakir, miskin. Dan yang keempat, orang yang meninggal sebelum matahari terbenam di saat bulan suci Ramadan. Orang itu wajib membayar zakat fitrah karena ia meninggal sebelum bulan suci Ramadan. Jadi masih di bulan suci Ramadan, maka orang itu wajib membayar zakat fitrah. Dan yang kelima, anak yang lahir selepas terbenamnya matahari di saat bulan suci Ramadan, maka anak itu di akhir Ramadan akan membayar zakat fitrah. Dan yang keenam, orang yang memeluk agama Islam atau orang-orang yang telah masuk agama Islam sewaktu mereka di bulan suci Ramadan, sewaktu masih di bulan suci Ramadan, maka mereka harus wajib berzakat fitrah. Dan yang ketujuh, setelah orang menikah, atau itu nanti adik-adik akan tahu. Ini kakak akan menjelaskan orang-orang yang setelah menikah itu tanggung jawab suaminya untuk membayar zakat fitrah. Itu nanti adik-adik setelah dewasa, beranjak dewasa, adik-adik akan tahu yang poin ke-7, syarat membayar zakat fitrah. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, waktu zakat fitrah sebaiknya dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Namun ada sebaiknya dilakukan sebelum masih jauh saat sholat Idul Fitri.
dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri, supaya berkewajiban cepat selesai agar tidak terlupa sudah bayar belum zakat fitrah pada bulan suci Ramadan tahun ini. Perlu diketahui, waktu wajib zakat fitrah itu jangan sampai terlewat pada waktu haram. Nah, waktu haram itu pada waktu setelah atau sesudah sholat Idul Fitri. Kita baru ingat, oh iya, kita belum bayar zakat. Itu jangan ya. Itu adalah waktu haram untuk membayar zakat fitrah. Nah, berikut waktu zakat fitrah yang tepat yaitu waktu harus. Waktu harus bermula dari awal Ramadan, tengah-tengah Ramadan, atau di akhir Ramadan sebelum melaksanakan sholat Id. Nah, yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Setelah akhir matahari terbenam, kita mendatangi orang fakir miskin, contohnya. Kita mengasihkan atau memberikan zakat fitrah kepada orang tersebut. Dan waktu afdal. Nah, yang bagian ketiga itu waktu afdal. Waktu afdal itu setelah melaksanakan sholat. Salah satu pada akhir Ramadan. Misalnya setelah sholat kita mendatangi orang yang fakir miskin tadi, memberi zakat fitrah kepada mereka. Itu afdal ya adik-adik. Atau sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Itu kan, sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri, kita lupa untuk membayar zakat fitrah. Maka boleh membayar zakat fitrah sebelum sholat Id, sebelum sholat Idul Fitri. Itu boleh, itu adalah waktu yang afdal bagi untuk membayar zakat fitrah. Dan yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh yang dilaksanakan dalam zakat fitrah yaitu saat melaksanakan sholat Idul Fitri hingga sebelum matahari terbenam. Nah, ini loh contohnya. Kita membayar zakat fitrah setelah sholat Id, maka itu waktunya haram, waktunya makruh, tidak lagi yang namanya zakat fitrah. Kecuali zakat untuk diri kita sendiri membantu orang lain, itu boleh. Tapi kalau digunakan untuk zakat fitrah di saat sudah sholat Idul Fitri, itu tidak boleh lagi adik-adik, karena sudah haram waktunya. Dan yang kelima, waktu haram sama seperti dengan waktunya makruh tadi. Waktu makruh tadi sama dengan waktunya haram ini. Tidak boleh dilaksanakan zakat fitrah sesudah sholat Id, karena itu waktunya haram. Sama ya adik-adik. Baik. Poin yang keempat itu hukum membayar zakat fitrah dengan uang. Nah, hukumnya ini banyak loh. Ulama-ulama berpendapat, ulama Hanafi boleh membayar zakat fitrah dengan menggunakan imah atau mata uang. Nah, ada juga ulama Syafi'i dan ulama Hambali, dia tidak boleh menggunakan mata uang atau imah, tapi boleh menggunakan beras. Nah, berasnya tadi tahu, takaran berasnya adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Baik. Dan ada juga ulama yang ketiga yaitu Ibu Mutasmi diperbolehkan membayar zakat dengan kima atau mata uang karena dia bebas, dia menggunakan mata uang juga boleh dan beras juga boleh. Jadi banyak sekali kesimpulan-kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu bagi umat muslim itu wajib. Sudah dijelaskan dari awal tadi, rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam itu adalah tiang pedoman bagi umat muslim adik-adik. Makanya zakat fitrah diletakkan di urutan ketiga. Setelah itu puasa, naik haji. Nah, itulah tiangnya agama, yaitu tentang rukun Islam. Tanpa adanya rukun Islam, mungkin agama kita nggak berdiri gitu loh, adik-adik. Baik. Jadi kakak ingatkan lagi, untuk membayar zakat fitrah yang misalkan beras atau uang itu nominalnya kalau nggak salah 25.000 per orang, dan beras itu
2,5 kilogram beras. Jadi kalau misalkan berasnya lagi mahal atau enggak, itu tetap tidak berubah karena per orang itu segitulah bayarannya untuk zakat fitrah. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini itulah penjelasan dari kakak tentang zakat fitrah. Jadi adik-adik semua harus mampu berlomba-lomba berpuasa di setiap bulannya karena sekali dalam satu bulan itu berpuasa. Jadi setelah akhirnya kita akan membayar zakat fitrah karena zakat fitrah itu hukumnya wajib. Baiklah adik-adik, itulah penjelasan dari kakak pada pagi hari ini. Kalau kakak ada salah, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.